Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umurnya hingga bertemu dengan bulan Syawal, dan adalah sebuah nikmat yang tidak terkira ketika Allah mengkabulkan doa-doa kita untuk bertemu dengan indahnya bulan suci Ramadan dengan seluruh keutamaan dan kemuliaannya yang telah kita nikmati bersama. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan ibadah suci Ramadan, kanu yad'una Allah sittata ashhur, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan, sejak bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Selama 6 bulan berdoa, dan isi doanya adalah, ya Allah, terimalah amal ibadah Ramadan kami. Jadi 6 bulan sahabat Nabi itu doanya begitu, ya Allah, terimalah amal ibadah Ramadan kami. Karena itu marilah kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita semuanya. Dan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah satu bentuk doa yang menunjukkan kekhawatiran seorang hamba bahwa dirinya, ya, hanya lelah saja dalam beramal, baik dalam siam maupun dalam qiyam. Ya, makanya ba'da salat subuh ini di antara sunnahnya adalah kita membaca minimal istighfar 3 kali. Ya, selepas kita melaksanakan satu amalan fardu wajib, tapi selepasnya kita membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya, betapa seseorang itu beristighfar kepada Allah selepas melakukan amal kebaikan karena khawatir, ya, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahajud istighfar, dan ba'da melakukan amal-amal kebaikan hendaknya kita beristighfar kepada Allah, bukan malah menunjukkan kebanggaan atau hal-hal yang tidak diperlukan. Dan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum ini kalau diperpanjang lagi doanya bisa umum banyak. Ya, di antara yang kita sering baca, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Ya, tapi disingkat jadi minal aidina wal faizin. Diartikan dengan mohon maaf lahir dan batin. Ya, padahal bukan terjemahannya, ya. Tapi itu 2 kalimat yang berbeda. Di minal aidin, semoga kami termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana dalam salah satu firman-Nya, ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah, itulah orang yang sukses. Di sesukses apapun kita di dunia ini, kalau kita tidak dimasukkan ke jannahnya Allah, kalau kita tidak dijauhkan dari api nerakanya Allah, kita belum sukses. Nah, itu yang ditakutkan oleh para ulama dulu, bahwa lelahnya mereka dalam berdakwah, lelahnya mereka dalam beramal, lelahnya mereka dalam mengajar, lelahnya mereka dalam menuntut ilmu, ternyata tidak memudahkan mereka masuk ke surganya Allah. Ya, padahal menuntut ilmu itu kalau kita ikhlas, bersungguh-sungguh, serius, Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Ya. Semua kelelahan kita dalam menuntut ilmu, karena memang menuntut ilmu itu lelah. Apalagi orang dulu nuntut ilmu. Kalau sekarang orang nuntut ilmu ada internet, ya kan? Kajian offline bisa dibantu sama Zoom online. Tapi di masa dulu orang menuntut ilmu jauh, mencari guru itu juga dapatnya sepotong-sepotong. Ya, tapi mereka menikmati itu. Hidup mereka berkah. Sambil mengejar ilmu, mereka dagang untuk tetap bisa hidup. Ya, sambil menuntut ilmu mereka beristirahat dan seterusnya. Jadi kelelahan-kelelahan itu kalau dilaksanakan di atas keikhlasan dan kecintaan di atas ilmu, itu akan memudahkan kita masuk ke surganya Allah. Baru mulai menuntut ilmunya saja, belum bicara mengamalkan ilmu, belum lagi bicara menyebarkan ilmu. Baru menuntutnya saja Allah sudah janjikan memudahkan kita ke jannahnya Allah. Makanya ini harus kita sampaikan sama generasi muda, anak-anak kita, ya, supaya mereka mencintai ilmu. Ya, kekuatan mereka di usia muda itu jangan dibawa ke arah cabe-cabean maupun tawuran, tapi dibawa ke arah ilmu. Karena menuntut ilmu itu butuh fisik. Maka rugi kalau seseorang itu di masa mudanya tidak mencurahkan seluruh tenaganya, fisiknya untuk ilmu. Karena nanti di usia senior dia ingin menuntut ilmu, fisiknya tidak terlalu mendukung, kan begitu kan? Fisiknya tidak terlalu mendukung. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang tadi saya bacakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke jannah. Tapi Allah tutup ayat ini dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itulah yang sering membuat kita enggak sukses. Ya. Padahal hakikat kehidupan dunia itu permainan saja. Nah, ini kita menjelang tahun politik. Permainan manusia banyak nanti. Nah, jangan terjebak dengan permainan-permainan. Ya. Hidup ini jangan bermain-main. Karena Allah fasilitasi dunia ini untuk menuju akhirat. Nah, bagaimana nasib kita di akhirat bergantung pada dunia. Maka narasi kesuksesan akhirat itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan generasi kita. Jangan narasi sekedar kesuksesan di dunia. Nah, engkau harus sukses ya di dunia. Harus punya rumah besar, harus punya mobil, harus punya gaji besar. Terus berhenti gitu. Ya. Nah, ini namanya narasi dunia. Ya. Tapi kalau kita sampaikan, nah engkau harus masuk jannah ya nak ya. Kita bersama-sama masuk jannah. Gimana caranya Abi? Kita harus bisa berderma sebanyak-banyaknya. Kita harus bangun masjid banyak-banyak. Kita harus bangun sekolah banyak-banyak. Gimana supaya bisa melakukan itu? Kita harus cari uang yang banyak. Nah, ujungnya kan cari uang juga kan?
Tapi narasinya narasi yang tinggi. Gitu. Gimana caranya supaya kita bisa membangun peradaban? Engkau harus punya gelar yang banyak. Nah. Pada akhirnya dia kejar gelar juga. Tapi gelar itu bukan tujuan akhir. Tapi semacam lompatan-lompatan saja menuju jannah. Maka manusia itu setelah Ramadan kadang-kadang terlihat melakukan hal yang sama. Sama-sama kuliah, sama-sama cari uang, sama-sama hidup. Tapi nilainya di sisi Allah beda. Maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Nilainya beda, enggak sama. Ya, sama-sama melakukan sesuatu beda. Contoh bank syariah, bank konvensional. Sama-sama orang datang, sama-sama keluar bawa uang. Tapi value-nya beda. Karena apa? Karena akad. Akad yang membedakan itu semua. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, jadi akad itu yang mengubah. Sama, kita enggak usah di bank. Dalam muamalah sehari-hari, ba'da Ramadan kita bermuamalah sama manusia. Sama-sama melakukan hal yang sama, tapi value-nya berbeda. Nah, maka disinilah penting ya visi besar kita itu. Maka kalau kita renungkan kembali Quran surat Al-Baqarah 183 kemarin yang sudah kita nikmati, yang kita sudah laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan sebenarnya perintah kepada orang yang sudah punya iman, bukan kepada orang yang belum punya iman. Makanya kita merasa terpanggil karena kita merasa dipanggil. Ya, ibarat kata Allah bilang, wahai yang punya iman. Nah, kita merasa punya iman, kita kepanggil gitu. Nah, saya ke daerah ketemu dengan banyak saudara-saudara kita, baik di Gorontalo maupun di Sumatera Utara, yang ternyata di daerah-daerah itu banyak di antara mereka yang enggak puasa. Ya, ada PNS, ada masyarakat biasa enggak puasa, udah besar-besar, udah senior-senior. Kenapa? Karena mereka ketika dipanggil wahai orang-orang yang punya iman, dia enggak merasa punya iman. Oh, Allah bukan panggil saya. Nah, ini hati-hati. Kalau kita diseru Allah, kita merasa tidak diseru, hati-hati dengan diri kita. Ya. Maka orang yang sudah punya iman melakukan keburukan, insya Allah imannya bertambah. Maka iman itu adalah pondasi suksesan amal soleh. Ini pelajaran pertama dari Ramadan kepada ini. Bahwa grafik iman itu harus terus meningkat. Makanya Al-Imam Al-Humaydi, gurunya Imam Al-Bukhari dulu bilang, Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ini salah satu kan ayat ini. Ya kan? Jadi iman kita itu enggak stagnan. Dia bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah dengan ketaatan demi ketaatan yang kita kerjakan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan turun dengan kemaksiatan yang kembali kita laksanakan. Karena itulah kemudian di antara nasihat para ulama adalah memaksakan diri untuk beramal. Ya. Awalnya semua karena keterpaksaan. Kenapa di negeri-negeri muslim, misalkan di Mekah, di Madinah, kalau orang sholat, kalau udah azan semuanya sholat. Karena kalau nggak ada yang nggak sholat, askar turun, gitu kan? Askar turun. Nah, kenapa negara sampai memaksa? Karena memang sifat manusia ini sebagiannya memang harus dipaksa dulu. Dan meskipun itu juga yang lainnya adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemimpin yang tidak membiarkan rakyatnya melakukan kemaksiatan dengan apa? Dengan melalaikan waktu sholat. Itu namanya tanggung jawab negara. Tapi memang masyarakat itu secara psikologi awalnya harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa, nanti lama-lama dia menikmati.
Nah, tetapi ketika seseorang itu grafik imannya meningkatkan iman itu pasti melelahkan. Dan kita rasakan betul bagaimana puasa Ramadan kemarin melelahkan. Tapi tidak ada peningkatan iman tanpa kelelahan. Cari gelar S1 aja lelahnya bukan main. 4 tahun kuliah. Itu pun kalau 4 tahun, ada yang 7 tahun cinta kampus, ya. Setiap semesternya itu harus hadir 80%. Kecuali kuliah di Al-Azhar S1. Enggak dicek presentase, yang mau berhasil, mau gagal. Nah, jadi 80% harus hadir. Ngerjakan kuis, ngerjakan makalah, ngerjakan UTS, UAS, lelah baru 1 semester. Ini 8 semester, ngerjain skripsi, tugas akhir, sidang. Lelah. Jadi kalau kita hidup tidak lelah, hati-hati. Dan Ramadan ini sejarahnya menegaskan bahwa Nabi itu baru puasa umur 55 tahun. Dan itu umur pensiun, Bapak-bapak. Jadi Nabi itu baru puasa Ramadan ketika umur pensiun. Dan sejarah mencatat Nabi mulai umur 55 sampai umur 63 tidak pernah kenal pensiun. Jadi hati-hati dengan istilah pensiun. Jangan mau jadi orang pensiunan. Karena istilah pensiun itu cuman berhenti dari kerja, kan? Kita mau amalah nih sama orang. Pak, saya kerja ya sama Bapak. Oh iya, saya minta gaji sekian dong. Ya udah, saya setuju. Jadilah kita kerja sama orang sampai umur 55. Umur 55 kata dia, Pak, Bapak berhenti kerja sama saya ya. Kenapa? Udah umur 55. Ya kan? Nah, ini saya kasih pensiun, Bapak pulang ke rumah, ya, jangan kerja lagi sama saya karena udah selesai 55. Kan gitu. Habis itu kita merasa udah berhenti. Udah berhenti dalam kehidupan, padahal saya gak ngapa-ngapain. Nah, ini hati-hati. Saya khawatir kita tidak mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi umur 55 itu tidak pensiun. Baru mulai puasa Ramadan. Beberapa hari kemudian mulai jihad, perang Badar. Kemudian bangun masjid, bangun pasar, mendidik umat, ya, melakukan surat-surat politik ke dunia internasional, menyatukan umat Yahudi, Nasrani, ateis, Muslim. Itu kerja-kerja peradaban itu. Jadi pensiun dari kerja baru sekedar berhenti bermuamalah dengan satu pihak. Tapi hiduplah membuat muamalah-muamalah baru dengan banyak manusia. Maka pensiunnya kita dari kehidupan adalah kematian. Begitu kita mati, itu baru pensiun. Maka lelahkan diri kita ketika kita masih hidup. Pasti kita sehat. Jangan cukupkan aktivitas kita hanya sekedar sholat berjamaah di masjid silaturahim dan bermain sama cucu. Jangan. Apalagi di umur 55 itu umumnya orang-orang yang bekerja sudah punya tabungan, sudah punya rumah, sudah punya jaringan teman-teman yang luas, sudah punya pengalaman hidup yang baik, sudah punya training materi-materi yang banyak, sudah punya wawasan karena banyak keluar negeri. Ini 6 nikmat, mau diapain? Tiba-tiba dipendam setelah umur 55, stop. Menurut saya zolim. Kenapa? Karena enggak semua orang dapat nikmat seperti ini. Yang 6 saya sebutkan tadi. Kenapa Allah berikan kita sebagai satu di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Supaya kita bisa berbagi dengan orang yang tidak mendapatkan itu. Coba lihat sekitar kita. Kasus Gorontalo misalkan, kemarin sahabat saya mengatakan kristenisasi di pinggiran Gorontalo itu meningkat. Wah, ini jadi kerjaan baru kan bagi orang-orang beriman. Wah, bisa-bisanya dia melakukan kristenisasi di negeri muslim misalkan. Ya kan? Di wilayah lain kita lihat kok ada orang bodoh tidak mau sekolah. Banyak saudara-saudara kita yang nggak mau menyekolahkan anaknya. Di wilayah pesisir pantai di Tegal, ya, saya ke Tegal, wilayah pesisir pantai, banyak yang nggak mau menyekolahkan anaknya. Ya. Akan kebodohan. Nah, siapa yang mengubah itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi bukan orang mengubah sendiri, tapi kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Ternyata hidup kita ini nggak boleh sendirian. Kalau kita lihat hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Berarti hidup kita harus ngumpul dengan orang-orang soleh. Setelah kita ngumpul, kita buat gerakan. Gerakan apa? Gerakan islah. Perbaiki akidah, islahul akidah. Perbaikin pendidikan, islahul tarbiyah. Perbaiki keluarga, islahul ailah. Perbaiki umat, islahul ummah. Perbaikin ekonomi, islahul iktisad. Perbaikin budaya, islahul adah. Perbaiki satu persatu. Ini butuh kebersamaan. Ini kadang-kadang saya melihat di beberapa masjid, ada jamaah gak mau datang lagi ke masjid. Kenapa? Karena bertengkar sama bendahara. Ada jamaah gak mau lagi ke masjid. Kenapa? Karena konflik dengan salah satu jamaah. Ya, di Sumatera Utara, di beberapa tempat yang saya kunjungi ada. Dia tidak mau datang ke masjid hanya karena konflik sama manusia. Itu berarti dia ego. Egonya kepada manusia mengalahkan dia untuk datang ke rumahnya Allah. Terjadi ini di usia pensiun. Ya. Nah, saya dari salah satu masjid, saya lihat ada jamaah gak pernah mau ke masjid lagi, padahal dulu rajin ke masjid. Apa yang saya lakukan? Ini kita kalau lihat sahabat-sahabat sekitar kita gak mau lagi ke masjid, apa yang kita harus rubah itu? Ya. Yang saya lakukan, saya gak ngajak ke masjid. Pak, ayolah ke masjid. Enggak, saya gak ngajak ke masjid. Saya coba lihat apa potensi dari masjid, ya kan? Ada dulu sahabat orang tua kami, tetangga kami, dia nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena pernah bertengkar dengan bendahara masjid. Itu guys saya ceritakan kan. Nggak mau ke masjid, ya kan? Saya nggak mau ketemu bapak itu. Jadi dia nggak mau ke masjid karena nggak mau ketemu bapak itu. Ya kan? Apa urusannya? Ya kan? Nah, terus saya lihat, wah ini bapak ini ternyata ahli dalam memandikan jenazah. Standar Yahudi Nasrani di Amerika, dia yang mandikan. Ya kan? Standarnya dulu belum ada Covid, kalau udah mandikan jenazah dia udah seperti orang Covid. Pakai penutup muka, pakai ini. Nah, saya lakukan pelatihan jenazah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian saya minta dia jadi salah satu pematri standar internasional mengelola jenazah itu gimana. Ya kan? Begitu selesai melakukan pelatihan, apa besoknya dia bilang, makasih Ustaz ya, saya dikasih kesempatan untuk berkontribusi lagi ke masjid. Habis itu saya lihat dia ke masjid terus, gitu kan? Ini manusia itu beda-beda. Ya. Kita memang kalau ngajak orang itu perlu kesabaran, perlu lihat cara-cara yang lain. Ya, nggak harus, yuk ke masjid, nggak harus. Kita coba bangun keterikatan dia dengan masjid. Ya, karena kadang-kadang orang tuh kalau sudah di usia senior, sifat sebagian kecil orang itu seperti anak-anak lagi gitu kan. Nah, kitalah yang kemudian ngajak dia merangkul. Ya, merangkul. Nah, maksud saya adalah itulah sebagian amal-amal besar kita ba'da Ramadan. Ba'da Ramadan kita lihat sekitar kita, apa persoalan umat. Kita turun memang lelah seperti orang kurang kerjaan. Tapi grafik iman yang meningkat itu cirinya adalah amalnya tambah banyak. Amalnya tambah banyak. Kalau amal kita sedikit, hati-hati. Ya, jangan-jangan iman kita stagnan atau bahkan menurun. Karena itu tidak ada kesuksesan tanpa kelelahan. Tapi yakinlah di balik setiap kelelahan ada kebahagiaan sejati. Ya. Orang-orang yang dulu tidak pernah ke masjid, dia akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, saya bersaksi, dulu saya akhirnya kembali ke masjid. Kenapa? Karena bapak itu mengajak saya ke masjid. Misalkan gitu kan. Dia yang bersaksi, bukan kita yang ngomong kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kalau bapak itu gak ngajak saya ke masjid, gak narik saya ke masjid, saya mungkin udah gak ke masjid hari ini ya Allah. Nah karena itu, apa ciri alumnus Ramadan yang amalnya diterima Allah? Ya.
Pertama, orang itu senang beramal soleh. Dan ulama mengangkat Quran surat An-Nahl ayat 32. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'mal." Coba perhatikan kalimat ini. Udkhulu al-jannah. Masuklah kalian semua ke surga. Bima kuntum ta'malun. Disebabkan amal-amal kalian. Disebabkan kalian dulu beramal. Jadi kalau kita enggak beramal, kita tidak menghadirkan sebab untuk masuk ke surganya Allah. Ada orang bilang, tapi Ustaz, masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Ya kan? Ya pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah menurunkan rahmat kepada orang yang tidak menghadirkan sebab? Orang yang menghadirkan sebab berupa amal saja belum tentu masuk ke surganya Allah. Apalagi orang yang tidak menghadirkan sebab, kemudian dia berharap. Tapi kan Allah apa tadi? Memasukkan ke surga dengan rahmat yang benar. Allah memasukkan ke surga dengan rahmatnya, tapi rahmatnya Allah turun kepada orang-orang yang lelah dalam beramal. Maka Allah katakan, udkhulu, masuklah kalian semua al-jannah bima kuntum ta'mal, karena amal-amal kalian. Dan ini kalau disebutkan dalam ayat yang lain, Allah katakan wa qul i'malu, beramallah kalian. Jelas Allah perintahkan, bukan sholatlah kalian kan? Karena sholat berjamaah di masjid itu bagian daripada amal. Tapi bukan satu-satunya amal, dia bagian daripada amal. Atau kalau kita tafsirkan dengan hadis, sholat berjamaah di masjid itu kunci amal, baru kuncinya amal. Amal yang pertama kali akan dicatat Allah Subhanahu wa taala dan yang akan menentukan amal-amal kita berikutnya adalah sholat. Berarti setelah sholat kita harus beramal. Makanya setelah kita sholat ditutup dengan kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu salam sama siapa? Kan salam dengan manusia. Berarti amal pertama yang harus kita lakukan selepas kita sholat adalah apa? Afsus salam bainakum, menyebarkan salam. Dan ciri orang soleh, ba'da sholat dia ketemu orang-orang di masjid ini, dia ngucapin salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat? Ini namanya basa-basi kalau kata orang Medan. Ya, kalau kata orang Medan basa-basi. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, ini orang soleh. Jangan kita pulang dari masjid dia sampai ke rumah. Dari rumah ke masjid tunduk pandangannya. 20 tahun kita hidup nggak kenal siapa-siapa. Mulai kita ucapin salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan sebaik-baik orang, ya sebaik-baik orang, kata Nabi SAW, itu ada 12 sebaik-baik orang. Salah satunya adalah yang senang mengucapkan salam dan memberikan makanan. Ya, kemarin saya ke Stabat, ya, kemarin banget hari Jumat. Itu ada orang kaya, ya, kalau ba'da subuh ngumpulin tetangga-tetangganya, ya, tetangga-tetangganya ngajak makan lontong di rumahnya. Hampir tiap pagi begitu, ya kan? Memang background macam-macam, mungkin background dia kurang temen, ya kan? Ya, apapun backgroundnya, yang penting dia sudah melakukan apa? Ngucapin salam, ngasih makan. Yuk makan itu, sambil ngobrol-ngobrol. Nanti ngobrol sampai jam 7 gitu kan, ngobrol. Nah, inilah ciri muslim itu. Senang menyapa, senang mentraktir makanan, nah, kira-kira begitu, ya kan? Tapi muslim jangan minta traktir. Bukan adab kita. Traktirlah saya, enggak boleh. Kalau ada saudara kita ke luar negeri, titip oleh-oleh lah gitu kan, enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan adab kita. Tapi kalau kita bisa memberikan oleh-oleh, kita berikan oleh-oleh. Ini orang terbaik, gitu loh. Jadi masuk surga jelas dengan ayat ini adalah karena amal. Maka Allah katakan wa qul i'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya, orang-orang beriman menjadi saksi. Naam, orang itu memang orang-orang yang senang beramal. Lelah dia selama hidup, berkeringat dia selama hidup. Kemudian apa ciri bahwa saya ini
alumnus Ramadan yang diterima amalnya selepas Ramadan makin bermanfaat. Dan ini yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala juga dengan kalimat yang kurang lebih sama, bisa dibaca dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kata Ibn Katsir, min sawabil hasanah al-hasanatu ba'dah, wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Di antara balasan satu kebaikan adalah dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Tapi di antara balasan sebuah keburukan, dia dimudahkan untuk melanjutkan keburukan selanjutnya. Wal'iyadu billah, untuk yang terakhir. Kita berlindung kepada Allah. Jadi maknanya kalau selepas Ramadan kita menjadi semakin senang tahajud, senang tilawah Quran, senang sholat 5 waktu, ya kan? Senang menghadiri majelis ta'lim. Kan itu kira-kira aktivitas kita di bulan Ramadan. Ya, kemudian ditambahkan lagi tuh oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya, kalau selepas Ramadan dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, meskipun nggak berurutan, ya, yang penting 6 hari bulan Syawal, dia puasa 6 hari bulan Syawal, ini orang punya ciri, alumnus Ramadan yang amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ya. Jadi kenapa? Karena enggak semua orang mau melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal. Yang dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Meskipun dalam mazhab yang lain tidak disunnahkan. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Ya. Imam Syafi'i mensunnahkan karena Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana summa atba'aha sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa 30 hari di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari, dia seperti puasa selama setahun. Ada yang udah ini lebaran ketupat? Lebaran ketupat kata orang Madura ya. Ada belum ya? Nah, ini perlu nanti Majelis Silaturahim mengadakan lebaran ketupat bagi yang sudah selesai 6 hari ya kan? Itu budaya sebagian di Indonesia. Jadi kenapa seperti kana kasiyamid dahr, seperti puasa setahun? Ya, karena 30 kali 10 itu 300. Tambah 6 kali 10 60, 360. Nah, kira-kira itu hitungan Ibn Rajab Al-Hanbali. Seperti dia puasa setahun. Nah, kalau kita melakukan itu kata Ibn Rajab, dia punya ciri. Nah, baru ciri zohir ya. Karena manusia ini cuma bisa menghukumi secara zohir. Dia punya ciri bahwa orang itu termasuk orang yang diterima insya Allah amalannya. Kenapa? Dia mudah melanjutkan amal berikutnya seperti puasa dan seperti yang lain-lainnya. Itu baru melanjutkan. Ya, itu baru melanjutkan, tapi teks ini bisa dimaknai juga variasi amal berikutnya. Ya, dia mudah menambahkan dengan amal-amal berikutnya. Coba Pak bayangin, ketika kita kemarin bulan Ramadan, kita berhasil melaksanakan sholat saja sehari 17 rakaat fardu, tambah minimal 12 rakaat sunnah, tambah 11 rakaat minimal qiyamul lail. Itu di total berapa? 40 kan? Dilakuin tuh terus minimal 40 rakaat selama 30 hari. Coba kalau kita lanjutkan terus selama itu. Jadi sebagian ulama tuh punya keyakinan kalau dia bisa melakukan 40 rakaat selama 40 hari berturut-turut. Ya. Kemarin saya dapat satu rekaman dari Syekh Al-Hasani, seorang ulama dari Mesir. Ketika dia jadi mahasiswa, dia pengen ngamalin ini, pokoknya 40 hari berturut, dia catat, udah 4. Setiap kali dia gagal, baru 5 hari kepotong, dia ulangi lagi dari 1. Sampai 1 semester tuh dia akhirnya berhasil lah, pada akhirnya setelah 6 bulan, berhasillah dia sholat 40 rakaat terus menerus selama 40 hari. Bersyukur dia, senang sekali, alhamdulillah saya akhirnya bisa melaksanakan amalan ini. Kemudian dia sholat di sebuah masjid di hari ke-40 itu. Dia cerita sama
orang biasa, nggak kelihatan seperti ahli ibadah, nggak kelihatan seperti orang yang luar biasa, itu maksudnya. Orangnya biasa-biasa, ya. Masyarakat biasa sholat di samping. Dia cerita, alhamdulillah Pak, saya ini alhamdulillah hari ini berhasil. Cita-cita saya bisa melaksanakan sholat 40 rakaat, ya kan? Mohon doanya Pak saya. Nah, apa kata orang yang kelihatan biasa-biasa, nggak sekelihatan seperti orang yang luar biasa, pakaiannya dan seterusnya. Kata orang di sampingnya, nak, semangatlah engkau lakukan itu. Kenapa? Karena saya sudah lakukan itu selama 40 tahun. Terkejut Syekh Al-Hasan ini ketika dia masih jadi mahasiswa. Masya Allah, saya saja untuk bisa 40 rakaat selama 40 rakaat selama 40 hari itu harus berusaha 1 semester. Saya ketemu dengan orang biasa-biasa, kata dia, nggak kelihatan ulama, nggak kelihatan siapa-siapa. Ya, ibarat kata kalau nggak punya jenggot, pakaiannya biasa, kira-kira gitu ya, nggak pakai apa. Tapi dia itu sudah membiasakan itu terus-menerus selama 40 tahun. Kata. Syekh Hasan mengatakan, saya merasa kecil. Apa yang saya anggap itu amalan luar biasa, ternyata itu amalan biasa bagi orang-orang. Ternyata wali-wali Allah itu bertebaran di muka bumi ini, orang gak banyak melihat. Tapi takutlah kita kepada Allah ketika wa min jaza'is sayyi'a as-sayyi'atu ba'da. Habis kita korupsi, kita dimudahkan Allah lagi untuk melakukan korupsi-korupsi berikutnya. Ya Allah, ternyata amal korupsi kita diterima Allah. Ini yang kita mengerikan tuh ini. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mau korupsi atau mau maksiat atau mau katakan mau dugem lah. Ya coba kita renungkan, kita mau dugem, lagi mau ke dugem ternyata ban mobil kita kempes misalkan. Ya kan? Di tengah jalan udah diperbagi mau jalan lagi tempat dugem, jalan ditutup karena ada tabrakan. Kadang-kadang kita pernah berpikir gak? Ya Allah, kok saya ke tempat dugem susah bener ya? Jangan-jangan Allah yang jaga kita. Tapi ketika kita mau ke masjid udah terlambat, ya kan? Tapi kok lampu merah itu kok jadi hijau semua gitu kan? Memang kebetulan lah gitu kan. Tapi kok hijau semua ya? Ya Allah, ternyata Allah mudahkan saya untuk melakukan masuk. Ini kadang-kadang kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya, ciri alumnus Ramadan itu adalah semakin cinta dengan Quran. Kita makin cinta nggak dengan Quran? Ya. Ataukah kita ini generasi pecinta Quran hanya di bulan Ramadan? Itu disebut sebagai generasi Ramadhaniyin. Ya. Dulu ulama ada yang mengatakan, ya, kun Rabbaniyin wala takun Sya'baniyin. Nah, kemudian oleh Al-Qaradawi diubah jadi kun Ramadhaniyan wala takun kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Ya, jadilah kalian generasi Rabbani, jangan kalian jadi generasi Ramadan. Generasi Ramadan itu apa? Generasi yang cuma tadarus Quran, belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Naam, itu sejarahnya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalam itu. Tapi untuk apa? Untuk apa? Itulah yang saya kasih garis merah itu. Hudal linnas. Dia supaya jadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Penjelas bagi petunjuk itu. Wal furqan. Dan pembeda. Jadi kalau di luar bulan Ramadan kita jadi dimudahkan Allah membedakan. Oh ini halal, ini haram. Oh ini hak, benar. Ini batil wa dhalal. Ini sesat dan sia-sia. Ini albir, baik. Ini al-ism, dosa. Ini an-nur, cahaya. Ini az-zulumat, jalan-jalan kegelapan. Ini as-sa'adah, jalan gembira, jalan kebahagiaan. Ini as-syaqawah, jalan penyesalan. Kalau kita mudah membedakan itu, dan memang untuk itulah kita belajar Quran. Ya, bukan seperti orang-orang jahil yang mengatakan, Ustadz, kebenaran kan milik Tuhan. Ustadz, jangan
mengklaim kebenaran lah, gitu. Ini orang bodoh. Kalau kita belajar agama nggak sampai bisa teguh sama kebenaran, pertanyaannya ngapain kita harus belajar Quran? Tujuan kita belajar Quran supaya Quran itu jadi Al-Furqan, supaya kita bisa membedakan, oh ini benar, ini batil. Makanya doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Berikan kami rizki. Artinya apa? Mudahkan kami untuk mengikuti jalan ini. Artinya kita udah tahu ini benar. Nah kalau kita belajar agama, ngaji nggak tahu itu benar, arti salah, kemudian kita ragu. Saya nggak mau bilang Anda benar, Anda salah. Berarti Anda masih ragu. Padahal Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu memang datang dari Allah, tapi tujuannya supaya kalian jangan jadi peragu. Supaya kalian tidak ragu, kalian harus belajar apa itu benar. Ya, ini minum khamar, ada khamar nih, ada khamar. Ya, ini contoh ya, ada khamar. Terus kita bilang, jangan minum khamar lah. Kenapa? Itu haram. Ya, itu haram. Terus kita bilang, itu kan menurut tafsirmu, gitu kan? Itu menurut pendapatmu. Kebenaran itu kan relatif. Kebenaran itu milik Allah. Anda jangan terus klaim. Dan terus ngapain kita belajar agama kalau kita nggak tahu hakikat khamar itu haram? Gitu. Ya. Jadi untuk sesuatu yang Allah sudah berikan ilmu kepada kita melalui Al-Quran, teguh, pegang teguh. Jangan kita malah yang jadi ragu. Nah itulah perang hari ini. Kalau perang di masa Rasulullah, perang fisik. Hari ini mungkin ada perang fisik, tapi kita belum diberikan kesempatan perang fisik. Tapi perang yang terus berjalan namanya perang pemikiran, ghazul fikr. Ya. Di antaranya adalah kaum muslimin nggak harus keluar dari agama, tapi kaum muslimin ragu dengan kebenaran agamanya. Itu udah kesuksesan orang-orang dalam ghazul fikr, perang pemikiran. Maka ini yang tadi saya jelaskan, alumnus Ramadan itu senang beramal soleh. Dia jadikan Quran sebagai Al-Furqan, sebagai diferensiasi nilai-nilai yang islami. Dia cirinya apa? Segera memilih yang halal, segera meninggalkan yang haram. Teguh bersama kebenaran, mudah meninggalkan kebatilan dan kesesatan. Begitu dia tahu ini jalan kebatilan, jalan haram, dia tinggalin aja, nggak pakai mikir-mikir. Ini sekarang banyak orang takut meninggalkan pekerjaan yang haram karena kalimat apa? Aduh Ustaz, nanti saya makan apa kalau saya meninggalkan pekerjaan yang haram ini? Dia lebih takut nggak makan apa daripada dia keburu mati dalam kondisi dia berada dalam kemaksiatan. Nah ciri berikutnya apa? Dia bahagia bersama cahaya, benci sama kegelapan. Dia mengejar kebahagiaan sejati dan berjuang meninggalkan penyesalan sejati. Dia istiqomah di jalan yang lurus, tidak tertarik di jalan-jalan perpecahan. Dia menikmati amal salih, dia benci amal fasid. Itulah di antara inspirasi dari Quran itu. Kalau kita baca Quran itu, saya sarankan untuk diri saya pribadi, begitu kita baca Quran, ambil, saya tadi baca dapat inspirasi apa ya? Itu yang harus kita ambil dari amalan-amalan membaca Quran kita. Saya tadi baca Quran 1 juz. Saya dapat pelajaran apa ya? Catatlah, ditulis. Itulah jadi bekal kita dalam hidup. Ya. Maka Allah katakan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani, bukan sekedar generasi Ramadan, bima kuntum tuallimunal kitabah wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian terus belajar Quran ini dan terus menyebarkan isi Al-Quran ini. Ya, artinya tebarkan manfaat kita. Baik, masih panjang tapi waktunya udah cukup ya kayaknya ya. Udah waktu syuruk, saya mengantarkan antum semua datang ke waktu syuruk. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang pertama
Ya, jangan pernah bosan berdoa hingga 6 bulan berikutnya mencontoh para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Ramadan kita. Jadi kalau orang soleh seperti sahabat Nabi aja khawatir amal Ramadan mereka diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita hari ini yakin dengan amal-amal kita? Perbanyaklah kita istighfar kepada Allah, hilangkan egosentris kita. Jangan pernah kita tinggalkan masjid ini hanya karena muamalah kita dengan manusia. Ya, jangan pernah kita tinggalkan hal yang wajib karena sesuatu yang tidak kurang prioritas. Ya, lebih takutlah kita dianggap hina di hadapan Allah, dianggap rendah di hadapan Allah, dimurkai Allah. Ya, daripada kemudian tidak enakan dengan masyarakat di sekitar kita. Jadi Allah nomor satu, Allah yang kita dahulukan, dan tentu setelah kita bersama Allah, kita bersama masyarakat. Setelah kita bangun hubungan kita kepada Allah, kita bangun hubungan baik dengan masyarakat, dan hablum minallah hablum minan nas yang baik itu di antara ciri daripada alumnus Ramadan. Ada yang mau ditanyakan dari hadirin? Tafadhol Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi dia akan melakukan sedekah kalau dikembalikan. Kalau memang Allah mampu, Allah bisa mengembalikan, memberikan kesempatan si mayat itu untuk kembali, dia akan sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang disebut sebagai asyaqawah, penyesalan. Jadi Bapak Ibu, kita ini kadang senang menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, senang menjadi orang-orang yang menyesal. Orang yang menyesal adalah orang yang setelah dia dipensiunkan sejati dari dunia ini, yaitu dengan kematian, dia baru sadar bahwa ternyata dia belum punya bekal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mahalnya satu hari, itu membuat dia minta dikembalikan Allah satu hari saja. Maka ini menunjukkan betapa mahalnya angka satu hari. Ya, makanya kita ini bersyukur hari ini masih bisa hidup, hari ini, bukan bulan ini. Hari ini kita masih hidup, bersyukur sama Allah. Dan cara kita mensyukuri nikmat Allah apa? Kita sholat subuh ke masjid. Baru sholat subuh antum hidup, antum hadiri majelis. Majelis yang benar, antum harus punya inspirasi. Apa yang antum dapatkan dari sebuah majelis? Dengan inspirasi itu antum hidup satu hari ini, gitu kan? Antum hidup satu hari ini. Nah karena itu ini mahal, setiap detiknya mahal. Kalau mahal, kenapa kita masih sempat mengisinya dengan, ya, nggak usah bilang kemaksiatan, kesia-siaan saja kok masih sempat. Kata Nabi SAW, hukum melakukan amal yang sia-sia. Sia-sia itu nggak haram, tapi nggak ada pahalanya. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang sia-sia. Yang sia-sia dia tinggalin. Kenapa? Karena mahalnya hari ini. Karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberikan waktu satu hari. Manfaatkan satu hari ini untuk melakukan apapun yang kita bisa. Karena kita sedang berlari menuju kematian kita. Kita sedang berkejaran dengan maut kita. Ya, ketika kita mati, pada saat itu suka tidak suka Allah nggak bisa lagi kembalikan kita ke dunia ini. Yang ada hanya harapan, tapi harapan itu tidak Allah realisasikan. Ya, tidak ada orang yang sudah mati Allah hidupkan kembali. Allah kalau sudah mati selesai. Yang ada adalah asyaqawah. Kalau masih dia punya PR,
Tapi as-sa'adah kalau dia orang-orang bertakwa. Maka kejarlah as-sa'adah. Kira-kira demikian. Wallahu ta'ala. Silakan, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang ada di lingkungan kita dan saya melihat kalau kita lihat anak-anak itu bahwa ini saya melihat bahasanya adalah apakah itu normal atau tidak. Dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir ketawanya bermain. Mungkin di tempat lain tidak demikian. Kalau kita semua, tapi selain itu, yang dewasanya bukannya bahagia, tapi saling tidak bahagia. Istilahnya kalau kita lihat, ya kelihatan kurang tidak tersenyum, tidak ada. Kalau kita mau salam tidak bersalah. Saya nggak ngerti fenomena apa, tapi ini terjadi. Kira-kira apa yang terjadi? Makanya Orang dewasanya tidak bahagia karena kelihatan di masjid itu tidak bahagia. apakah karena masjid itu sesuatu hal yang memang banyak? Iya. Datang itu besar. Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya kepada hadirin saja pagi ini. Antum bahagia nggak menjalani hidup? Ada orang nggak bahagia. Kenapa? Stres hidupnya. Ya. Jadi ada seorang kaya raya, pejudi, pendapatannya sebulan 2 miliar. 2 miliar pendapatannya. Ya, penjudi. Tapi kalau ketemu selalu kalimat, aduh saya stres nih, saya stres. Padahal sebulan dia dapat 2 miliar. Ya. Ini orang benar, orangnya ada. Pejudi, sebulan dapat 2 miliar. Tahu kalau ketemu, aduh saya stres nih, saya stres. Nggak bahagia dia. Tapi ada petani, berangkat pagi pulang sore sama istrinya, boncengan naik sepeda janda kata orang Medan. Tengah siang hari makan bareng, bisa saling tertawa, ya kan? Sholat di surau, di langgar, bahagia. Ternyata jadi orang bahagia itu sederhana. Ketika kita punya alasan kenapa kita harus bahagia. Nah, alasan itu hadir, Allah hadirkan dalam kitab suci. Yang membuat kita itu bahagia sholat ke subuh ke masjid, kenapa? Karena kita ilmu kan, punya ilmu. Ya, kecuali kita sholat ke masjid ikut-ikutan aja, ikut-ikutan lah. Nggak enak diajak bapak itu saya ngikut, berarti dia belum punya ilmu. Maka yang membuat orang bahagia adalah ketika dia memahami ilmu. Dia dapat ilmu. Supaya bisa dia dapat ilmu itu, pertama dia bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dia bertakwa, Allah yang akan ajarkan dia ilmu. Yang kedua, dia hadir dalam majelis ilmu. Dia dapat ilmu. Yang ketiga, dia menikmati apa yang dia lakukan. Dia dapat ilmu. Dia sholat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Dia bacakan satu-satu. Dia dapat ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dia dapat ilmu. Ya, makanya melakukan amal itu perlu dihayati. Orang yang tidak pernah menghayati, saya khawatir dia jatuh pada rutinitas. Rutinitas itu melelahkan, membosankan, dan mematikan akalnya. Hati-hati. Makanya baca Quran saja Allah ingatkan di beberapa ayat. Afala ta'qilun, 49 kali itu. Afala ta'qilun. Membuat kita harus terus berpikir. Ya. Nah, karena itu kemudian kenapa banyak orang tidak bahagia? Karena dia tidak memahami dan tidak punya alasan kenapa dia harus bahagia. Kejarlah kebahagiaan itu. Sama seperti kita ngejar hidayah.
Ya, ada orang bilang, saya belum dapat hidayah Ustaz. Hidayah enggak ditunggu, tapi hidayah diminta dan dicari. Mintanya dengan doa ihdinas siratal mustaqim, dicarinya jangan dari mana-mana, cari dari Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah mencari, doa lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, itulah Quran surat 1 ayat 6, surat 2 ayat 2, surat 3 ayat 8. Terus bicara hidayah itu. Nah, adapun anak-anak yang tertawa ketika sholat, jadi anak-anak itu psikologinya dia bahagia kalau ketemu teman, dan bahagia kalau ketemu masjid yang lapang, ya kan? Di masjid lapang, maka naluri anak-anak berlari-lari, ya, lari-lari. Kemudian ketemu teman, lari-lari. Tapi kalau sudah sholat dengan penuh cinta kasih, semua orang dewasa harus bimbing generasi ideologis. Ini generasi ideologis. Ya, dengan rekayasa. Misalkan berdua anak ada laki-laki, berdua anak laki-laki. Ini semuanya membimbing. Nah, yang saya lihat itu adalah banyak orang dewasa tidak membimbing anak-anak, tapi orang dewasa marahin anak-anak. Padahal anak-anak belum paham mana benar mana salah. Dia baru psikologi dasarnya. Begitu dimarahin oleh 10 orang jamaah, besok dia takut ke masjid. Ya kan? Ini ilmu psikologi. Maka yang kita lakukan jangan memarahi anak-anak, tapi membuat rekayasa di dunia pendidikan. Caranya gimana tadi? Berdua anak sendiri kita belai, meskipun dia bukan anak kita, anak orang, belai punggungnya, belai. Nah, ayo kita sholat, nanti mainnya setelah ini. Kita pupuk, itu saja sudah dakwah luar biasa. Per dua orang. Jadi ketika sholat, dia tidak boleh bermain. Saya, Pak, kalau sholat asar, ya, saya jalan dari masjid ke rumah itu melewati lapangan. Di situ banyak anak-anak. Kalau saya sudah lewat, saya kumpulin semua anak-anak. Ya. Ada yang lari, kabur. Ada yang lama-lama ada yang berubah jadi baik gitu. Ya, saya kumpulin. Ya, yuk kita sholat. Nggak ada sarung Ustaz, nanti Ustaz cariin sarung. Ada di masjid udah kita siapin sarung. Habis sholat itu anak-anak, ini fenomena zaman sekarang. Dulu saya sekarang rajin zikir karena dulu di Medan setiap sholat berzikir, ya kan? Akhirnya senang zikir. Nah sekarang coba lihat banyak anak-anak habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, habis itu ngapain? Langsung kabur. Ini kalau kita biarin, saya udah mikir nih, ini anak kalau dibiarin begini, saya khawatir masa depannya dia nggak pernah berzikir. Sekarang aja udah banyak orang habis sholat, habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang dicari apa? Handphone, Pak. Ini orang dewasa, habis sholat pegang handphone, baca WhatsApp. Dia baca WhatsApp, tangan kanannya berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Di sini baca WhatsApp. Subhanallah, subhanallah. Bener Pak, berhentinya di sini. Karena memang udah dilakuin tiap tahun, ya kan? Berhentinya di sini Pak, 33 kali. Tapi tangan kirinya pegang WhatsApp. Banyak sekarang sudah mulai begitu. Apalagi 10-20 tahun ke depan nih generasi. Yang saya lakukan, saya kumpulin Pak. Yuk anak sini kumpulin. Yuk kita sholat, kita zikir ya. Ustaz baca, ngikutin ya. Gitu. Ya pelan-pelan aja saya di belakang situ ngumpulin anak-anak baca zikir gitu kan. Dari situlah saya tahu ternyata ada anak SD kelas 6 dari sekolah Islam yang mahal di sebuah wilayah. Itu saya minta, coba setelah ini kita doa ya. Doa pertama, doain orang tuamu. Apa bunyi doa kepada orang tua? Lupa Pak ternyata dia. Saya ingetin Pak, Rabbighfirli. Dia ikutin Rabbighfirli. Lupa lagi dia Pak. Kebayang nggak? Udah berapa lama anak ini nggak baca doa untuk orang tuanya? Kebayang nggak kita kan? Saya udah ngikutin Rabbighfir wali walidayya. Dia ngikutin. Habis itu lupa lagi. Ini udah kelas 6. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Ya, kita ngajarin sekolah tuh jangan aneh-aneh Pak. Kesannya pengen biologi, fisika. Lah doa orang tua aja dia udah kelas 6 belum lulus nih. Gimana kita mau bicara yang lain? Ya. Tapi dari situlah kita tahu persoalan masyarakat. Gimana kita nggak bergerak dakwah ke masyarakat kalau kita melihat fenomena kayak gini Pak. Nah, karena itu ini bukan pekerjaan ustadz ya. Ini pekerjaan semua kita. Ya, begitu kita melihat ada yang tidak pas kita ngomongnya, tapi dengan cinta kasih aja.
Ya, bapak-bapak ada yang tidak sholat, ya, kalau bapak-bapak jangan diajarin ya kan, Pak sholat ya Pak, sambil senyum-senyum aja, sholat kita Pak, gitu kan. Nah jadi perlu kebersamaan untuk menciptakan ekosistem yang luar biasa itu. Jadi kalau kita mulai dari hari ini, insya Allah nggak usah besar-besar bicara dakwah itu, bicara pelan-pelan satu, tapi kita lakukan, insya Allah itu jadi amal-amal besar kita nanti di yaumul akhir. Ya, kira-kira demikian. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 123, Allah kan berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yudhikna kamu berpuasa. Yang saya tanyakan, kenapa kok di sini bunyinya wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang Islam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya katakan itu apa hukum di bulan Syawal itu kita puasanya itu lebih dari satu jenis, misalkan puasa 6 Syawal di puasa 6 Syawal di dan puasa yang mungkin dan puasa Senin Kamis tapi di bulan Syawal semuanya. Maksudnya misalkan puasa Syawal kita tanggal 27 Syawal, kemudian kita puasa ayam mungkin tanggal 13 sampai 15 Syawal, kemudian kita puasa Senin Kamis di tanggal yang lain tapi mesti bulan Syawal semuanya. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu amalan lahir, iman itu amalan batin. Maka prioritaskan amal batin kita sebelum amal lahir kita. Mereka yang hanya memprioritaskan amal lahir, nanti amalnya formalitas. Dan Allah mendorong kita untuk masuk pada substansi. Maka banyak orang-orang yang mengaku berislam, tapi sedikit orang yang beriman. Orang yang beriman itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang berislam. Banyak orang yang memperlihatkan formalitasnya sebagai seorang muslim, tapi sedikit yang bergerak di atas iman. Nah, iman itu bukan sekedar pengakuan. Iman itu adalah pembuktian. Makanya Al-Imam Al-Bukhari itu ketika ngumpulin hadis selalu bertanya, dan dia ngumpulin ada 100 ulama yang sudah dia tanya, ya Syekh, apakah iman itu juga harus beramal? 100 ulama mengiyakan. Engkau belum sempurna imannya kalau cuma bilang saya beriman. Engkau belum disebut beriman kalau sekedar membenarkan dalam hati. Engkau baru disebut sempurna imanmu kalau engkau beramal. Nah, banyak orang mengaku beriman tidak mau beramal. Maka Allah katakan, berapa banyak orang yang mengaku beriman, apakah engkau mengira engkau sudah beriman padahal engkau belum diuji? Maka puasa Ramadan ini bisa disebut juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Namanya ujian itu naik tingkat. Ya kan? Ujian itu naik tingkat. Makanya kalau ada orang Islam tidak mau puasa karena dia belum punya iman. Ya, dia merasa Allah nggak manggil saya kok. Nah, maka kepada orang ini, bagi seorang yang punya mental dai, tidak menghujat. Jangan menghujat orang yang belum mau berpuasa. Kenapa? Karena dia nggak punya iman. Kalau dia nggak punya iman, para dai itu harusnya sedih, muncul rasa kasihan. Kasihan, muncul pendekatan, gitu ya. Ini tantangan bagi saya. Gimana supaya saya jadi pintu masuknya iman dalam diri dia. Cahaya iman itu masuk dari usahanya saya. Nah, itu kan semua orang berlomba-lomba jadi dai itu kenapa? Karena ingin memasukkan cahaya iman kepada setiap orang. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kenapa di bulan Syawal ada puasa ini dan itu? Ya tentunya di setiap bulan ada puasa itu. Ya Faris. Di setiap bulan ada puasa itu. Ada puasa keutamaan, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari. Atau puasa 3 hari itu tidak harus tanggal 13, 14, 15. Yang penting 3 hari di setiap bulan juga minimal, ya. Atau ada puasa Daud, laksanakan. Tapi setiap bulan kadang-kadang ada keutamaannya. Nah, salah satu keutamaan yang tidak ada di bulan lain tapi ada di bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal.
Yang saya tanyakan itu kalau misalkan kita udah puasa tanggal di bulan Syawal itu kalau misalkan tapi yang saya tanyakan kalau kita udah puasa tanggal di bulan Syawal nih, kita masih melakukan puasa di bulan Syawal, kita puasa Kamis, puasa 3 hari itu boleh nggak? Boleh karena itu keutamaan setiap bulan kecuali bulan Ramadan ya. Di setiap bulan selain bulan Ramadan Allah hadirkan puasa-puasa sunnah. Jadi kalau misalkan puasa tanggal di bulan Syawal mau puasa Senin Kamis tapi masih bulan Syawal itu boleh nggak? Misalkan puasa Senin Kamisnya 2 hari, puasa 6 Syawal itu 6 hari, jadi 8 hari puasa di bulan Syawal itu boleh nggak? Boleh. Jadi puasa sunnah ini bebas sifat ya. Jadi pertanyaan bukan boleh tidak boleh, rugi nggak rugi itu aja. Kalau sunnah itu kalimatnya rugi atau tidak rugi. Sunnah itu amalan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi banget. Bukan tidak berdosa, rugi banget ya kan. Rugi ninggalin sunnah ini. Ya, ini penting kalimat ini. Kenapa anak-anak kita, anak-anak saya juga begitu. Bi kan puasa sunnah bi, nggak apa-apa tinggalin. Nah itu kayak anak-anak ya kan. Jangan mindsetnya jangan nggak berdosa. Mindsetnya kalau dalam dunia pendidikan rugi banget. Ya, rugi banget. Saking ruginya orang yang tidak sholat sunnah qobliyah subuh, dia hendaknya qadha di waktu syuruk. Gitu. Nabi kan qadha. Kenapa rugi? Gitu. Nah, adapun kalau kita nggak punya waktu luang, pengen menggabungkan antara niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh menggabungkan menggabungkan amalan sunnah, niat amalan sunnah boleh digabungkan. Sunnah dengan sunnah, tapi sunnah dengan wajib tidak boleh. Saya mau qadha puasa Ramadan sekalian puasa Syawal, nggak boleh ya. Jika sunnah dengan sunnah boleh ya, itu adalah salah satu kemudahan kalau mau dilakukan. Tapi kalau yang terbaik, yang sempurna adalah lakukan masing-masing. Alhamdulillah, kira-kira demikianlah duduk-duduknya kita. Mudah-mudahan dengan duduk-duduk ini bertawasul dengan amal salih, Allah jadikan kita bertambah salih, keluarga-keluarga kita salih, dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.